Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Musapa SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Dengan DRS Bambang Effendi MPD sebagai fasilitator BBGP kelas 09345 dan Ibu Siti Andayani MPD sebagai pengajar praktik kelas 09345A. 2.1.A.4.1 Forum Diskusi Eksplorasi Konsep Modul 2.1. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP dapat menunjukkan pemahaman tentang diferensiasi konten, proses, dan produk. 2. CGP dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan diagram Freire. Pertanyaan untuk dijadikan renungan yaitu 1. Bagaimana saya mengelola pembelajaran secara efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid saya? 2. Apa yang akan saya minta murid pelajari? 3. Bagaimana murid saya harus belajar, difasilitasi pembelajarannya, dan berinteraksi satu sama lain? 4. Bagaimana mereka mendemonstrasikan hasil pembelajaran mereka? Apa yang akan mereka hasilkan? 5. Apa peran penilaian formatif dan sumatif dalam pembelajaran berdiferensiasi? Pertanyaan untuk diskusi daring. 1. Informasi atau fakta apa yang disampaikan dalam video dan artikel tersebut? Jawaban. Fakta video 1. 3 strategi diferensiasi yang bisa kita lakukan berdasarkan 3 kebutuhan belajar: kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. 1. Diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan pada murid-murid kita berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. 2. Diferensiasi proses. Proses seperti apa yang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid setelah kita menganalisis kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Cara untuk menentukan diferensiasi proses yaitu 1. Melaksanakan kegiatan berjenjang. 2. Menyediakan pertanyaan pemandu. Sudut-sudut minat di dalam kelas. 3. Membuat agenda individual untuk murid, yaitu daftar pekerjaan umum dan individual. 4. Memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk membereskan tugas. 5. Mengembangkan kegiatan bervariasi yang memuat kegiatan profil belajar, visual, auditory, dan kinestetik. 6. Menggunakan kelompok yang fleksibel sesuai dengan kesiapan dan minat. Tiga, diferensiasi produk. Tagihan apa yang kita harapkan dari murid? Produk adalah unjuk kerja murid yang ada wujudnya. Produk penting karena merupakan elemen kurikulum yang paling langsung yang dimiliki oleh murid. Diferensiasi produk meliputi 1. Memberi tantangan atau variasi. 2. Memberikan murid bagaimana pembelajaran yang mereka inginkan. Ekspektasi pada murid. 1. Kualitas pekerjaan. 2. Konten yang harus ada dalam produk. 3. Bagaimana harus dikerjakan. Fakta pada video kedua. Lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. 1. Setiap orang dalam kelas akan menyambut dan disambut dengan baik. 2. Setiap orang di dalam kelas saling menghargai. 3. Murid akan merasa aman secara psikis dan fisik. 4. Ada harapan dari pertumbuhan. 5. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. 6. Ada keadilan dalam bentuk nyata. 7. Guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Fakta artikel peran
penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam kelas, kita dapat memandang penilaian dalam 3 perspektif. 1. Assessment for learning. Penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. 2. Assessment of learning. Penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. 3. Assessment as learning. Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Berikut ini adalah beberapa contoh strategi penilaian formatif. 1. Tiket keluar. 2. Tiket masuk. 3. Berbagi 30 detik. 4. Nama dalam toples. 5. 3, 2, 1. 6. Refleksi. 7. Pojok pemahaman. 8. Strategi 5 jari. Pertanyaan untuk diskusi daring. 2. Gagasan baru apa yang Anda dapatkan dari video dan artikel yang Anda lihat? Jawaban: gagasan saya adalah menerapkan di kelas dan ditransformasikan ke rekan-rekan guru satu sekolah. Tahap pertama, saya akan mengadakan analisis diagnostik terhadap 3 kebutuhan belajar, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Tahap kedua, saya akan merencanakan strategi diferensiasi yang terdiri dari diferensiasi konten atau pembelajaran untuk konten yang sudah saya lakukan dari tahun kemarin, yaitu membuat video pembelajaran sehingga profil belajar visual auditory dapat terpenuhi. Kemudian diferensiasi proses, yaitu merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Untuk diferensiasi produk, saya meminta murid untuk membuat video sebagai laporan praktik atau tugas praktik lainnya supaya mereka belajar IT, berinovasi, dan sesuai dengan kodrat zaman. Tahap yang ketiga, saya akan mengajak murid-murid untuk dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tahap yang keempat, saya akan merencanakan penilaian formatif yang menarik sehingga semua murid dapat bahagia dan termotivasi dalam belajar. Pertanyaan untuk diskusi daring yang ketiga yaitu, apakah yang menurut Anda akan sulit diimplementasikan? Mengapa? Jawabannya yaitu, setelah saya mempelajari strategi diferensiasi, lingkungan pembelajaran berdiferensiasi, dan penilaian pembelajaran berdiferensiasi secara teori sudah sangat jelas. Yang sulit adalah tekad kuat untuk mengimplementasikan di kelas, karena bila kita sudah memulai dan akhirnya terbiasa, maka menjadi kebiasaan baik atau praktik baik. Pertanyaan untuk diskusi daring yang keempat yaitu, pertanyaan apakah yang masih Anda miliki atau klarifikasi apakah yang masih Anda perlukan terkait dengan isi video dan artikel tersebut? Jawabannya yaitu, berilah contoh assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning, bentuk tabel dan rubrik penilaian. Salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.